Hamba-Mu penuh dengan kekurangan, hamba-Mu penuh dengan kelemahan. Tapi hamba-Mu yakin dan percaya anugerah-Mu menyanggupkan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama yang percaya katakan amin. Silakan duduk Egyptians. Shalom semuanya. Happy New Year. Haleluya, luar biasa. Welcome back buat David. Kasih tepuk tangan buat David. Ternyata patah tangan tidak membuat dia kehilangan skillnya ya. Atau mungkin patah hati yang akan membuatnya. Jangan dah, jangan. Dan happy birthday juga buat David. Hari ini. Hari yang kau tunggu. Satu. Oke. Nah, aku yakin dan percaya tahun 2026 ini kiranya kita semua rekening kita tambah gemuk. Badan kita yang tambah langsing. Amin. Andre mau anak keempat? Oke. Well, senang bisa kembali lagi di tengah-tengah KGC di tempat ini, Christ People di tempat ini. So, kita sudah masuk di tahun 2026. Tema tahun ini adalah the year of decision. Ya kan? Tahun pilihan. Padahal belum pemilu ya. Keputusan, sorry, bukan pilihan. Ya, jadi tahun keputusan seperti apa yang akan kita ambil, tapi percayalah mungkin kita diberhadapkan dengan berbagai macam hal dan yang membuat kita bingung, yang membuat kita bimbang. Tadi namamu cukup Bambang, jangan bimbang, ya kan? Tadi bilang hatiku Bambang namun tetap. Ada yang tahu ya? Oke. Nah itu jangan bimbang dalam kehidupan kita karena Tuhan selalu memberikan anugerah dan memberikan hikmat dalam kehidupan kita. So di bulan ini temanya adalah the valley of decision, ya kan? Lembah pilihan ya. Di dalam kita berada di lembah dan kita keputusan ya. Aduh, pilihan terus ya. Aduh, nah ini tema bulan ini dan ini ayatnya di Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. Kita baca sama-sama ya. Karena cuma 2 ayat kita baca sama-sama ya. Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. Ini sudah ada di sini. Yuk kita baca sama-sama ya. 2, 3. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuberhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kuputus. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan terpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan. Dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, menyimpan dalam hati dan melakukannya. Well, kalau baca dari ayat ini ya, ini aku baca ayat ini walaupun cuma 2 ayat, aku baca berulang-ulang. Sebenarnya ini sudah sangat jelas, ya kan? Kalau dikasih sebuah pilihan, kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk, jelas kan pilihannya. Kita pasti memilih kehidupan, kita pasti memilih berkat. Tidak mungkin kita memilih kutuk, tidak mungkin. Karena apa? Ya jelas, itu yang terbaik kan dalam kehidupan kita. Tidak mungkin kita memilih hal yang buruk. Nah, tapi gini, ketika aku baca berulang-ulang, aku mencoba untuk cari latar belakangnya kenapa sih kok ditulis ulangan. Kan kitab Taurat itu ada 5 kan, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, baru Ulangan. Nah, kenapa sih mesti ada ulangan? Kalau kita baca ya, dari Ulangan 1 sampai Ulangan yang pasal yang terakhir, itu ngomongnya tuh kebanyakan. Musa itu mengulang lagi perintah dari orang, namanya aja ulangan kan. Jadi diulang. Kenapa kok mesti diulang? Karena gini, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, ya kan, baru keluar dari Mesir, mereka itu berada di dalam padang gurun, perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Mereka di padang gurun dan mereka melakukan berbagai macam pelanggaran. Sehingga pada akhirnya Tuhan menghabisi generasi pertama yang keluar dari Mesir. Sampai akhirnya muncul sebuah generasi baru. Nah, di generasi baru inilah Musa menulis kitab Ulangan. Musa mengulang lagi apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang Tuhan sampaikan di Gunung Sinai dan segala macam, Musa mengulang lagi dan memerintahkan kepada mereka. Jadi gini,
Jadi gini, kesimpulannya adalah supaya bangsa Israel ini itu melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Musa mengingatkan mereka untuk hidup mengasihi Tuhan. Bukan hanya hidup untuk menaati perintah Tuhan, tetapi hidup untuk mengasihi Tuhan. Kita bisa menaati peraturan tanpa ada kasih. Iya kan? Kita bisa menaati peraturan lalu lintas, kita bisa menaati segala peraturan yang ada, bukan karena kasih, tapi karena apa? Kita takut konsekuensi kan. Bukan karena kita mengasihi, bukan karena kita benar-benar mencintai peraturan itu, enggak. Nah seringkali kita selalu seperti itu. Pada dasarnya yang Tuhan inginkan adalah setiap bangsa Israel hidup mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka. That's why di awal-awal Ulangan, khususnya di Ulangan pasal 6, ini yang banyak dikenal dengan Shema Israel. Dengarlah hai orang Israel. Ulangan 6 ayat 4 sampai 5 ngomong seperti ini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Dan baru Tuhan mengatakan ini, firman Tuhan mengatakan ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi waktu kita memilih antara kehidupan dan kematian, antara berkat dan kutuk, kita tahu kita memilihnya itu bukan karena kita takut pada kutuk, bukan kita takut pada kematian. Tetapi karena kita tahu di dalam kehidupan itu, di dalam berkat itu, yang lebih penting itu adalah ada Tuhan di sana. Itu yang paling penting. Jadi gini, Tuhan ingin menyatakan bahwa yang terpenting bukanlah tentang tanah perjanjiannya. Bukan tentang Kanaannya, tetapi tentang pribadi Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan orang Israel. Sekalipun itu berada di padang gurun, sekalipun tidak ada rumput hijau, Tuhan ingin menyatakan, hei, yang paling penting itu bukan tanah yang berlimpah susu dan madunya, tetapi yang paling penting itu adalah aku yang selalu ingin dekat sama kamu. Itu yang terpenting. Guys, sejatinya yang terpenting dalam kehidupan kita bukan tentang pencapaian yang bisa kita wujudkan, tetapi tentang penyertaan Tuhan yang selalu dalam setiap musim kehidupan kita. Selalu ada dalam setiap musim kehidupan kita. Nah ini yang paling penting, ini bukan tentang bagaimana kita sudah bisa mencapai resolusi kita atau enggak. Bagus kalau kita bisa mencapai resolusi kita, tetapi kan seringkali terjadi beberapa dar-der-dor dalam kehidupan kita. Entah itu dar-der-dornya good problem, artinya tiba-tiba banyak orderan, ya kan? Tiba-tiba banyak kerjaan dan segala macam yang menghasilkan dalam kehidupan kita, atau yang membuat hati kita istilahnya gak enak gitu. Hati kita sedih, hati kita mungkin marah, mungkin kecewa. Tetapi yang paling penting adalah itu bukan tentang resolusi kita itu bisa terwujud atau tidak, tetapi bagaimana Tuhan hadir, kita menikmati kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Karena gini, pencapaian bisa berakhir atau bahkan kita mengalami kegagalan dalam pencapaian tersebut, tetapi pernyataan Tuhan tidak pernah berakhir dan gagal dalam kehidupan kita. Jadi pilihlah bagian ini. Nah bagaimana kita supaya kita bisa menikmati kehadiran Tuhan? Bagaimana kita selalu bisa men-setting pikiran kita, men-setting hati kita, men-setting pandangan kita hanya kepada Tuhan. Hari ini aku bagi jadi dua ya, sermonku. Yang pertama adalah kehidupan dan yang kedua adalah menikmati kehidupan. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu kehidupan. Di Ulangan 30 ayat 19b, ini jelas ya, tulisannya gini, dituliskan seperti ini. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Nah, kalau ngomong soal kehidupan ini jelas. Yang dimaksud, yang harus kita lakukan, yang harus kita benar-benar tuju itu adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang memberikan kita hidup. Karena firman Tuhan yang benar-benar memberikan kehidupan kita yang sejati. Firman Tuhan yang memberikan terang bagi setiap langkah kita, pelita bagi kaki kita, dan terang bagi setiap jalan kita. Nah, waktu aku pulang ke Situbondo kemarin, aku bertemu dengan saudara jauh, sudah aku nggak tahu silsilahnya itu dari mana ya. Pokok ini saudara dari mamaku aja. Nah, karena dia itu seumuranku, tapi anaknya sudah mau masuk SMA, ya.
Entah dia yang kecepatan menikah atau aku yang telat menikah. Kayaknya lebih dia deh yang kecepatan nikah, enggak, aku yang telat. Tapi aku nggak pernah menyesal bertemu dengan istriku. Jadi gini, karena kami seumuran dan kami sama-sama sudah punya anak. Jadi sudah punya dua anak, sama anaknya cowok sama cewek. Tapi anaknya yang pertama itu sudah mau SMA. Akhirnya dia tanya, aku tanya sih, nanti mau di sekolah di mana? Surabaya tak? Oh iya, mau tak sekolah di Surabaya. Jadi dia memiliki dua kandidat sekolah. Yang pertama adalah dua-duanya favorit. Yang pertama itu adalah di tengah kota. Ya, tengah kota, warna seragamnya biru muda gitu kan, pakai rompi. Jadi di sana tuh, Roni. Terus akhirnya yang kedua itu adalah sekolah di Surabaya Barat yang cukup terkenal juga, alma maternya Andre. Ada di tempat ini juga ya, Feli juga ya, dari sana juga ya. Benar ya? Ya, yang di sini loh, hoki ya kan, di hoki gitu kan. Nah, di sana. Jadi pilihannya dua. Tetapi dia ngomong kayak gini. Oh, tapi kalau yang di Surabaya Barat ini, sebut saja Petra 1 gitu kan. Sebut saja Petra 1. Itu anaknya tuh grup-grupan. Jadi nanti takutnya dibully, mereka tuh sampai grup-grupan. Yang iPhone akan kumpul sama yang iPhone sendiri. Yang HP-nya iPhone kumpul sama iPhone sendiri, yang HP-nya Mito kumpul sama Mito sendiri gitu kan. Yang sepatunya Adidas kumpul dengan sepatu yang punya sepatu Adidas, yang Nike kumpul sama yang Nike, yang Kasogi kumpul sama om-om gitu kan. Kasogi itu, Eagles kumpul sama om-om gitu kan. Jadi mereka tuh takut kalau nanti anaknya dibully atau tidak bisa masuk ke salah satu grup yang mereka buat. Beda dengan sekolah yang ada di tengah kota. Itu lebih strict. Semuanya sama, sepatunya harus hitam semua dan segala macam, disiplin dan segala macam. Dan akhirnya dia tanya sama saya, kalau kamu akan sekolahin anakmu di mana? Sekarang anakmu sekolah di mana? Aku bilang, anakku sekolah di sekolah Kristen, Batu Karang, Petra, tak bilang gitu, Batu Karang. Terus dia tanya, loh kenapa kok ada di sana? Lempeng aja jawabanku, karena Kristen. Loh langsung dia bilang gini, langsung di apa namanya diprotes. Loh, ojo ngomong itu, ojo ngomong Kristen. Yang lain apa? Loh, memang itu alasannya, tak bilang. Karena apa? Lu udah pernah bisa tahu ya? Aku bilang gini, kalau kita ini sebagai orang tua, sampai sejauh apa sih kita bisa jagain anak kita? Sampai sejauh apa? 24 jam? Gak bisa. Suatu saat dia akan hidup sendiri kok. Tapi yang bisa menjaga mereka itu adalah ketika mereka hidup di dalam kebenaran. Ketika kebenaran itu masuk dalam kehidupan mereka dan mereka melakukannya, itu yang akan menjaga kehidupan mereka. Aku bilang gini, kalau seandainya apa yang menjadi jaminan sekolah yang ada di tengah kota itu, di dalam sekolah gak ada grup-grupan, gak ada yang saling bully, semuanya setara. Tapi kalau di luar sekolah, apa yang menjamin mereka tidak buat grup-grupan? Apa yang menjamin mereka tidak membuli satu sama lain? Gak ada yang menjamin. Karena apa? Semuanya sudah rusak. Yang bisa menjamin kehidupan kita, yang bisa menjaga kehidupan kita adalah ketika kita hidup di dalam kebenaran. Anak-anak kita hidup dalam kebenaran. That's why aku sekolahin anakku ke Petra. Bagi aku matters banget. Matters banget. Anakku sekolah dengan nilai kekristenan. Mungkin sekarang dia tidak ngerti. Mungkin Gideon dan Karis itu cuma ngerti cerita-cerita Alkitab. Mereka hafal semuanya. Mereka sebagian besar mereka hafal. Suka banget dikasih kuis Alkitab, Gideon sama Karis. Jadi kalau mereka tidak bisa jawab 5 pertanyaan, mereka nggak boleh makan di rumah. Kalau dari 5 ya, kalau dari 5 mereka bisa jawab semuanya, makannya sate babi. Kalau cuma makan 3, sayur bening aja. Nah, kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi aku nggak pernah bisa jaga, nggak bisa jaga Gideon, nggak bisa jaga Karis 24 jam. Nggak bisa menjaga hati mereka. Mungkin satu kali anak-anak kalian yang mematahkan hati mereka. Atau mungkin Karis yang mematahkan hati anak-anak kalian. Ya mungkin nanti ya, itu kan, gitu loh. Jadi aku udah bisa jaga hidup mereka, tetapi yang bisa menjaga kehidupan mereka adalah ketika mereka hidup di dalam kebenaran. Ketika kebenaran itu benar-benar jadi kehidupan yang sejati. So, gini, guys, dengan bertekun membaca dan merenungkan firman,
itu tidak berarti membebaskan kita dari tantangan kok. Tidak berarti membebaskan kita dari pergumulan. Gue pikir yang khotbah, yang banyak merenungkan firman, yang banyak sharing, itu nggak ada pergumulan. Banyak, tak kasih tahu. Tetapi gini, justru ketika kita membaca, ketika kita merenungkan firman, itu yang membuat kita bisa menjalani kehidupan sekalipun dalam tekanan dan tantangan. Kita nggak pernah tahu loh, bangsa Israel ketika mereka akan memasuki tanah Kanaan, mereka tetap harus berperang. Itu faktanya gitu. Tuhan menjanjikan tanah Kanaan, Tuhan menjanjikan tanah perjanjian, tetapi mereka tetap harus berperang. Walaupun kemenangan Tuhan sudah jamin. Sudah jamin, ujungnya itu menang. Tapi tetap mereka harus mengangkat senjata, mereka harus berperang, mereka harus strategi dan segala macam. Tetap mereka harus berperang. Sama aja dalam kehidupan kita. Tuhan sudah jamin, Tuhan mengangkat kita jadi anak-anaknya, Dia adalah Bapa kita, Dia pelihara kehidupan kita tidak akan pernah kekurangan. Tetapi untuk menjalani hari-hari ke depan, kita tetap ada tantangan. Ini masih 4 hari loh, masih ada 361 hari lagi ke depan. Masih ada kurang lebih 12 kali lagi kalian menghadapi tanggal tuek, yang menghadapi tanggal tuek, ya kan? Ada 12 bulan ke depan masih yang akan kita hadapi. Ada beberapa banyak peperangan-peperangan yang lain yang akan kita hadapi. Ada musim-musim baru yang akan kita hadapi, ada musim-musim baru yang akan kita masuki. Tapi tetap kita akan berperang di sana. Sekalipun kita tahu bahwa Tuhan sudah janji, sudah jamin kemenangan kita di dalam Kristus. Ya kan? Hanya orang yang hidup, benar-benar hidup, yang bisa menjalani hari-hari ke depan. Kan tadi dibilang, pilihlah kehidupan, ya kan? Pilihlah kehidupan. Hanya orang hidup yang bisa menjalani hari-hari ke depan. Jangan jadi zombie, guys. Zombie itu cuma ada raganya, tetap bekerja, tetap melayani, tetapi kita tidak benar-benar menjalani kehidupan dengan baik. Kalau awal tahun selalu ada statement gini kan, New Year, New Me, ya kan? New Year, New Me. Biasanya tempat gym itu rame nih pasti. Pasti rame. Paling nanti ya biasanya bulan-bulan krusial itu 3 bulan ke depan sampai Maret itu sudah mulai turun. Biasanya kalau sudah mulai lebaran kan tubuh jadi lebaran gitu kan. Nah itu biasanya gitu kan. Biasanya waduh ngerasa berdosa, banyak makan santan-santan baru, nah kan setuju. Nah jadi mulai nge-gym lagi gitu kan. Nah selalu kita punya resolusi, New Year, New Me. Kebiasaan yang benar-benar harus kita lakukan. New Year, New Me. Ya kan? Resolusi yang harus kita sama-sama renungkan dan kita pikirkan adalah, yang benar-benar harus kita jalani adalah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ini kayaknya sudah klise banget ya. Tapi guys, pilihlah kehidupan. Bagaimana cara memilih kehidupan? Kehidupan sejati ketika kita merenungkan firman kok. Di sana ada kehidupan sejati kok. Dan karena apa sih? Ketika kita merenungkan firman, kita benar-benar menghidupi kehidupannya sejati. Kita benar-benar tahu firman itu yang menghidupkan kita. Dan dipungkiri, kita akan bertemu dengan orang lain yang jadi zombie. Yang mereka menjalani kehidupan cuma kisera-sera aja, mungkin mereka sudah tidak punya harapan. Siapa yang akan memberikan harapan sama mereka? Kita bukan pengharapan yang sejati ya, bukan. Tetapi karena kita memiliki pengharapan, karena kita memiliki kehidupan, karena kita selalu diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. So ketika kita bertemu dengan zombie-zombie tersebut, orang-orang di sekeliling kita yang sudah tidak punya pengharapan, kita bisa berbagi pengharapan sama mereka. Jangan sampai kita bertemu dengan zombie, kita juga jadi zombie. Padahal kita punya pengharapan. Itu, ironis sekali kan. Kita tahu tentang firman Tuhan, kita tahu tentang Injil. Kita tahu Injil adalah kekuatan Allah. Tetapi kita tidak menghidupinya. Dan ketika kita bertemu dengan orang yang benar-benar tidak memiliki Injil, dan kita tidak bisa berbagi sama mereka. Coba, mari kita renungkan sepanjang tahun ini. Mari putuskan untuk untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan mari putuskan untuk membawa pengharapan itu kepada orang lain. Dari zaman perjanjian lama, Allah selalu aktif untuk menyatakan kehidupan. Hingga akhirnya Kristus
yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan itu datang menyatakan dirinya secara langsung dalam kehidupan kita. Kehadiran Kristus menyempurnakan kehidupan yang ditawarkan Allah. Pada ulangan ini, Tuhan menyatakan gini, pilih kematian atau kehidupan. Tetapi hari ini ketika Kristus datang, sang kehidupan sendiri yang memilih kita. Bukan kita yang harus memilih kehidupan, tetapi sang kehidupan itu yang memilih kita. Memilih kita yang mati, memilih kita yang sudah jadi bangkai. Orang mati itu tidak bisa berespon. Kecuali sang kehidupan itu datang sama kita. Dia menyertai kita untuk menjalani, bahkan menikmati kehidupan yang Allah berikan. Injil tidak mengarahkan kita berjuang demi mendapatkan kehidupan. Tetapi justru memberitakan bahwa kita diberikan kehidupan melalui karya salibnya dan diberikan pengharapan melalui kuasa kebangkitannya. Injil tidak membuat kita mendorong kita, ayo cari kehidupan. Cari kehidupanmu yang mapan, cari kehidupanmu yang lebih hebat lagi. Dah. Injil memberitakan kamu sudah hidup di dalam Kristus. Kematianmu sudah ditanggung di atas kayu salib. Kematianmu sudah dikalahkan oleh Yesus ketika dia bangkit dari kubur. Bahkan dia memberikan pengharapan. Ini yang kita punya. Pilihlah kehidupan. Karena pada dasarnya kehidupan yang lebih dulu menghampiri kita. So, ini poin yang pertama. Kita masuk ke poin yang kedua. Ketika kita sudah memiliki hidup, kita pun harus menikmati kehidupan ini. Menikmati kehidupan. Poin yang kedua. Firman Tuhan yang di ayat yang ke-20 ngomong seperti ini. Ulangan 30 ayat yang ke-20. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka. Nah, gini ya. Tadi kan kita sudah ngomong soal resolusi, Fanny juga tadi ngomong soal resolusi. Pasti kita punya planning dong ya tahun ini. Oh, kita mau beli apa gitu kan, beli rumah kayak KPR, atau ada yang mau merit. Siapa yang paling deket nih mau merit nih? Dante, calonnya dulu bawa sini. Yang mana nih, ambasador atau Sisi ini? Mana sih guys, ambasador atau Sisi? Oh, ambasador. Atau Bumi Moro? Loh. Oke. Balik lagi tuh ya. Oke. Nah gini kan. Kita punya planning ya. Semuanya kita punya planning dan kita semuanya berharap bahwa semua planning kita itu berjalan lancar. Kita nggak suka momen dar-der-dor itu, kita nggak suka. Benar nggak sih? Ya kan? Karena itu membuat rencana kita berantakan dan menghabiskan banyak tenaga buat kita. Ya kan? Tetapi gini. Di ayat 20 ini dengan jelas firman Tuhan mengatakan, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Berpaut, cling on him. Ya. Pada akhir 2025 kemarin ini ya. Benar-benar akhir 2025. Aku mengalami dar-der-dor di keluarga. Papaku sakit. Anyway. Dan ketika papaku sakit, itu benar-benar dari awal aku datang sampai aku pulang, itu ngurus papaku sakit. Nah, singkat cerita, ketika satu momen, kami bertiga, aku, papaku sama Ko David, itu duduk di teras. Setelah sekian perlu effort beberapa waktu gitu, akhirnya papaku bisa duduk di teras, dan kami bertiga lah ngobrol, ngopi gitu kan. Singit-singit, ini papa minum kopi waktu itu. Jadi kami bertiga minum kopi anyway. Minum kopi dan ngobrol-ngobrol lah sama Ko David sama papaku gitu kan. Dan Ko David memberikan sebuah pertanyaan yang, ini jadi perenungan. Mari kita renungkan sama-sama ya. Dia tanya gini sama papaku, Pap, selama ini papaku itu di dalam gereja itu secara strukturan tidak memiliki sebuah posisi sama sekali. Tetapi papaku itu sering berfungsi untuk, kalau kalian pernah dengar istilah besuk. Ya, nyambangin orang sakit, nyambangin orang yang sudah lama tidak ke gereja. Nah, papaku ngelakuin itu.
Apa? Pak Budi, ya mirip-mirip lah. Jadi kita pikir siapa yang nggak pernah datang ya? Terus siapa yang sakit? Dia akan datang. Nah, kokoku tanya gini, Pak, selama ini Papa itu mengunjungi orang sakit, mengunjungi orang yang lemah, yang tidak berdaya, mungkin sakitnya sudah parah. Tetapi hari ini Papa yang mengalami sakit tersebut, Papa yang tidak berdaya, Papa yang tidak bisa apa-apa sekarang. Apa yang Papa rasa dan apa yang Injil katakan dalam kehidupan Papa? Lalu aku cuma diem pertama. Mungkin terlalu berat pertanyaannya ya. Sambil nyeruput kopi gitu, biar tidak terlalu berat. Terus, bapak-bapak banget gitu kan. Terus papaku bilang gini, Tuhan tetap baik. Dan kita harus tetap setia ya. Sampai akhir kehidupan kita, kita harus tetap setia. Papaku jawab dengan singkat, dengan padat dan jelas juga. Ya cuma gitu aja. Tuhan itu baik dan kita harus tetap setia sampai akhir kehidupan kita. Dan waktu itu aku berpikir, pertanyaannya ke David, apa yang Injil katakan ketika kita menghadapi dar-der-dor dalam kehidupan kita? Apakah Injil tetap bersuara atau Injil benar-benar hening dalam kehidupan kita? Dalam kehidupanku terutama waktu itu. Apakah? Coba renungkan. Bagaimana Injil bersuara dalam kedarderonan kehidupan kita? Masihkah terdengar suaranya? Masihkah kebenaran firman Tuhan, kebenaran Injil itu menjadikan sebuah pengharapan, memberikan sebuah penghiburan dalam kehidupan kita? Tuhan itu selalu hadir dalam setiap kehidupan, musik kehidupan kita. Itu tidak bisa dipungkiri lagi. Dia selalu ada, dia selalu hadir. Dalam setiap musim kehidupan kita, dia selalu berbicara. Dan dia selalu memperdengarkan suaranya. Pertanyaannya, kemana arah telinga kita? Kita arahkan. Apakah kita mengarahkan kehidupan kita kepada kesedihan kita, kepada kegagalan kita, kepada kelemahan kita, atau kita mengarahkan telinga kita kepada solusi yang dunia berikan, atau kemana? Atau kepada Injil. Kapan hari ada yang sudah nonton stand up-nya Panji di Netflix, Mensrea. Ada satu istilah, bukan woyau cocovan, bukan itu, tapi Panji itu memberikan sebuah istilah yang aku juga baru tahu. Istilahnya itu ruminating. Jadi ruminating, orang yang mengalami ruminating itu adalah orang yang selalu terperangkap pada kegagalannya. Dia terlalu terperangkap kepada hal-hal yang negatif di dalam kehidupannya, sehingga dia tidak bisa keluar dari sana. Itu ruminating. Nah, apakah kita menyendengkan telinga kita? Apakah kita mengarahkan telinga kita kepada kegagalan kita yang terjadi di 2025? Apakah kita menyendengkan telinga kita, hati kita, pikiran kita, kalau saja aku terima job itu, kalau saja aku tidak memilih perusahaan ini, aku lebih memilih perusahaan itu, kayaknya jadi lebih baik deh. Kalau saja aku langsung kerja, kalau saja aku bisa menunda, aku bisa mengembangkan bisnis, sekarang peluangnya sudah gak ada. Guys, don't waste your life, don't waste your life. Kubur masa lalu yang berlalu, soba abu. Karena Tuhan menyediakan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kubur masa lalu, semua yang berlalu itu soba abu, sudah jadi berabu, sudah berdebu semuanya. Kenapa kita mesti memikirkan yang berulang-ulang, hal-hal yang tersebut? Yang kita mesti arahkan, yang mesti kita arahkan, itu adalah hari ke depan yang penuh dengan pengharapan. Seringkali kita kan mengharapkan, dan kita mengharapkan kasih kepada orang yang benar-benar menyakiti kita. Kita gak bisa move on. Kontennya Doni yang terakhir bagus tuh. Bagus, Doni nuliskan gini, jangan-jangan kita belum menemukan orang yang klik dengan kita. Dia yang memahami kita. Padahal sebenarnya kita sudah tahu kok pribadi yang benar-benar memahami kita. Itu Yesus. Kita sudah tahu bahwa satu pribadi yang benar-benar tidak pernah meninggalkan kita. Tahu enggak? Hal yang terbaik, hal yang paling membahagiakan, tidak ada hal yang lebih membahagiakan dalam menghadapi tantangan selain mengetahui bahwa kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Ini kekuatan yang paling
yang paling menakjubkan buat aku. Tahu gak sih, ketika kalian benar-benar sendirian, kalian merasa bahwa semua orang tidak bisa mengerti kehidupan kalian. Kalian merasa bahwa tidak ada orang yang paham dengan apa yang terjadi, berkecamuknya hatiku, berkecamuknya apa yang ada di dalam kehidupanku, permasalahan yang ada dalam kehidupanku. Tetapi tidak ada yang lebih membahagiakan ketika kita tahu bahwa kita ini tidak pernah ditinggalkan sendirian. Bahwa kita tahu dan kita menyadari dan kita menikmati bahwa Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita. So don't waste your life. Jangan habiskan kehidupan kita untuk kehidupan yang sia-sia. Jangan habiskan kehidupan kita untuk menjadi zombie. Kita berjalan, kita bisa melakukan kegiatan tapi semuanya tidak berarti. Guys, seringkali kita menolak Tuhan itu bukan dengan kata-kata kita. Seringkali kita menolak Tuhan itu dengan sesimpel gini, kita lebih memilih masa lalu. Sesimpel kita lebih memilih rasa sakit kita. Sesimpel kita tidak bisa melepaskan kejayaan kita, prestasi kita. Kita sudah menolak Tuhan, padahal Tuhan menyediakan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Padahal Tuhan menyediakan sebuah rancangan yang jauh lebih mulia. Tadi statement terakhir dari Fanny di kerasnya, seperti ini kan. Tuhan, rancangan Tuhan itu jauh lebih mulia dari segala sesuatu yang pernah kita impikan dan rancangkan. Tuhan sudah sediakan, kita lebih memilih pengetahuan kita, pengalaman kita gagal melepaskan itu. Secara tidak langsung kita sedang menolak Tuhan. Kita secara mulut mungkin tidak ngomong, kita tetap menyanyi kok, tinggi namamu dipuji. Kita tetap nyanyi, selalu ku naikkan, tetap kita nyanyi bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Tetapi secara hati kita dan kelakuan kehidupan kita sudah menolak Tuhan. Karena kita lebih memilih dari masa lalu, kita lebih memilih entah itu masa lalu yang membuat kita sakit, membuat kita hancur, atau masa lalu yang membuat kita bangga. Mari Tuhan, mari putuskan hari ini. Lihat apa yang Tuhan kerjakan. Lihat apa yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Lihat bagaimana Tuhan akan membentuk kehidupan kita di hari-hari ke depan. Guys, jangan biarkan segala sesuatu di luar Tuhan, di luar Tuhan itu menguasai kehidupan kita. Jangan biarkan suara tuduhan menghantui kita. Jangan biarkan suara penolakan menjatuhkan kita. Jangan biarkan suara ancaman menghancurkan kita. Datang kepada Tuhan dan biarkan Tuhan menyatakan suaranya, menyatakan firman-Nya, menyingkapkannya dalam kehidupan kita. Karena gini, sesungguhnya di dalam Kristus kita ini diterima oleh Bapa di sorga. Saya undang pemain musik bisa maju. Kayak tadi aku bilang ya, pada dasarnya kita semua ini mati. Gak usah milih tentang kematian. Dosa tadi kan firman Tuhan mengatakan, pilihlah kehidupan atau kematian. Pilihlah berkat atau kutuk. Dosa milih, kita ini sudah adalah orang-orang yang terkutuk sebenarnya. Dan kita adalah orang-orang yang mati. Karena apa? Kita sudah melanggar. Karena kita semua adalah orang berdosa. Orang yang berdosa harusnya mati. Upah dosa adalah maut. Dan upah dosa itu harus menerima kutuk bukan berkat. Tetapi syukur kepada Allah. Kristuslah sang kehidupan itu. Yang dengan inisiatif penuh dan dengan keaktifannya dia datang untuk mencari kita. Mencari saudara dan saya. Mencari kita, Christ people di tempat ini. Menjadikan kita Christ people. Karena sesungguhnya di dalam Kristus kita diterima oleh Allah Bapa di sorga. Di dalam Kristus kita menerima penyertaan yang sempurna. Karena dia sudah tangguh kesendirian yang paling agung di atas kayu salib. Di atas kayu salib. Kristus tidak ditemenin oleh siapapun. Justru dia ditemenin oleh dua orang tercela. Samping kanan kirinya. Gak ada yang menguatkan dia. Gak ada yang membuat dia kuat. Bahkan tadi di awal ayat ini ya. Ayat 19. Dikatakan aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini.
Ayat 19a mengatakan demikian. Tetapi ada satu pribadi, Kristus yang tergantung di antara langit dan bumi. Firman Tuhan juga mengatakan terkutuklah orang yang tergantung antara langit dan bumi. Dia ada di sana. Harusnya dia dapat berkat, tidak usah memilih. Jelas sekali, Kristus layak untuk dapat berkat. Kristus layak untuk dapat kemuliaan. Kristus layak untuk dapat penerimaan dari Allah Bapa di sorga. Tetapi justru kutuk yang dia terima. Supaya apa? Kita semua di tempat ini. Tidak usah milih lagi, tapi kehidupan yang datang. Don't waste your life. Hidupi dan nikmati kehidupan yang Tuhan sudah berikan. Di dalam Kristus kita selalu dituntun sehingga kita bisa menjalani bahkan menikmati kehidupan yang sejati. Melalui Kristus kita bisa menikmati kasih Bapa yang tidak berkesudahan. Mari kita tundukkan kepala.